Davin memilih keluar daripada menghadapi Renika yang hanya semakin membuatnya tak tahan ingin memeluknya. Apalagi apa yang dilakukannya barusan justru membuatnya bergidik sendiri. Bukannya bergidik ngiri atau geli, tapi sekujur tubuhnya meremang dan memanas setiap berdekatan dengan Renika. Davin pergi ke rumah Aris temannya. Rumahnya tidak terlalu jauh dari kontrakan. "Tumben kesini," cibir Aris. Davin menanggapinya malas. "Terpaksa, mau pinjam laptopmu untuk kerja," ujar Davin santai. "Enak saja." Tapi tak urung menyodorkan laptopnya kepada Davin. Davin pun bekerja di ruang kerja milik Aris. Meski tidak berada di kantornya, dia harus tetap bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan. Melakukan Zoom untuk meeting dan memeriksa berbagai dokumen penting. Selesai mengerjakan semua pekerjaannya, Davin meminta Aris mengantarnya ke tempat penjualan barang elektronik. Dia membeli TV LED 32 inch, dan juga sebuah tablet biasa saja supaya Renika tidak curiga. Kalau dia membeli iPad atau tab berspek tinggi, pasti Renika semakin bertanya-tanya banyak hal. Yang penting bisa digunakan untuk aplikasi Office dan panggilan Zoom untuk meeting. Seharian ini Aris terpaksa cuti kerja, karena harus menemani Davin ke sana kemari. Termasuk membeli beberapa setel pakaian harga murah, agar Renika percaya kalau Davin hanyalah seorang tukang ojek. Sedangkan di rumah kontrakan, Renika cemberut sendirian. Dia yang merasa bosan, akhirnya memilih membereskan rumah. Lalu main game di ponselnya. "Lapar," gumamnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, sebentar lagi waktu makan siang. Renika mengambil selembar uang 50.000 dari dompetnya, lalu keluar. Dia ingin mencari makanan. Renika mencari warung yang menjual nasi. Tapi, karena dia baru di sini Renika jadi kebingungan. Beruntung seorang gadis seusianya menyapa. "Hai, aku Ayu, kamu yang baru pindah ke rumah kontrakan Mas Aris kan?" tanya gadis manis bernama Ayu itu. "Iya, namaku Renika," jawab Renika ceria. "Boleh aku jadi temanmu?" tanya Ayu ragu. Mungkin takut ditolak, soalnya dari penampilannya Renika terlihat sekali dari kalangan berada. Meski hanya memakai pakaian sederhana, wajah Renika yang cantik, mulus dan imut, membuat Ayu sedikit insecure. Tentu, dengan senang hati, Renika begitu antusias. Dia merasa senang karena bisa punya teman di kota yang asing ini. "Kalau begitu bagaimana kalau kamu mampir di rumahku?" ujar Ayu dengan senyuman senangnya. "Mau sih, tapi sebenarnya aku lagi nyari warung nasi. Aku lapar, apa kamu tahu di mana yang jualan nasi di sini?" tanya Renika sedikit malu-malu. "Oh, tahu dong. Yuk aku antar, tapi lumayan jauh dari sini. Bagaimana kalau naik motorku saja?" jawab Ayu. Dengan senang hati dia menawarkan bantuan. Apa tidak merepotkan? Renika masih sedikit malu, jika harus merepotkan Ayu. "Gak kok, justru aku senang. Sekalian aku juga mau beli. Nanti makannya di rumahku aja gimana?" tanya Ayu penuh harap. Renika berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oke," ucapnya. Renika mengikuti Ayu ke rumahnya, untuk mengambil motor. Rumah Ayu tidaklah jauh, hanya sekitar 100 meter dari rumah kontrakan Renika. Mereka pun pergi ke sebuah warung nasi, dan memutuskan untuk dibungkus saja. Mereka ingin makan di rumah Ayu. Kini Renika dan Ayu sudah kembali, mereka makan bersama sambil berbincang. Tak terasa waktu sudah menjelang sore. Davin pun pulang ke rumah kontrakannya, bersama Aris dan orang yang akan membantu memasangkan televisi.
Davin terkejut karena Renika tidak ada di rumah. Terlebih pintu sama sekali tidak dikunci. Davin takut Renika kabur. Tapi setelah memeriksa kamarnya, semua barang masih ada. Davin pun lega. Sudahlah, tidak usah terlalu cemas. Palingan calon istrimu itu main di rumah tetangga. Atau, Aris tersenyum mengejek. Atau apa? Tanya Davin penasaran, karena Aris menjeda ucapannya. Atau dia kecantol di Halim, dia kan masih bujangan lumayan ganteng pula. Dia itu idola para gadis di kampung sini. Hehe, goda Aris, dengan memicingkan matanya. Sial, aku udah ketemu dia, cowok sok kegantengan itu. Mana bisa dia dibandingkan denganku? Davin sewot, tak terima dengan perkataan Aris. Tetapi, dari sudut hati terdalamnya dia mengakui kalau Halim memang punya daya tarik yang bisa membuat para gadis terpesona, termasuk Renika. Davin mengeram kesal ketika mengingat Renika yang janjian jalan dengan Halim akhir pekan nanti. Tak akan kubiarkan, gerutu Davin dalam hatinya. Aris tergelak mendengar jawaban Davin. Dia kenal Davin cukup lama. Sebagai playboy, Davin tak mudah memakai hati pada para wanitanya dulu. Tapi kali ini, Aris bisa melihat Davin serius pada seorang gadis. Dia jadi penasaran ingin bertemu dengan gadis pujaan hati Davin, yang katanya baru 2 hari ini bertemu. Davin memang sudah jujur tentang permasalahan perjodohannya dengan Renika kepada Aris. Cih malah ketawa. Cibir Davin jengkel. Aku mau cari dia dulu sebentar, ujar Davin. Dia segera berdiri dan meninggalkan Aris tanpa menunggu jawabannya. Aris hanya mencibir Davin dengan tawa mengejeknya. Tahu rasa kamu, bucin ya sekarang. Davin tak peduli meski jelas-jelas mendengar perkataan Aris. Davin naik motornya, bertanya kepada seorang ibu-ibu yang kebetulan sedang nongkrong di teras rumahnya. Maaf Bu, numpang tanya. Ibu lihat adik saya gak, Renika, yang baru pindah kemarin ke rumah kontrakan yang di situ? Tanya Davin menunjuk ke arah rumah kontrakannya. Rumah ibu ini kebetulan hanya terhalang 2 rumah kontrakan Aris lainnya. Aris memiliki 5 rumah kontrakan yang berjajar di daerah sini. Ukurannya cukup luas, untuk ukuran kontrakan biasa. Terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tengah dan 1 dapur dengan 1 kamar mandi. Ditambah masih ada halaman depan dan belakang untuk menjemur pakaian. Oh, Neng yang cantik itu ya. Kayaknya tadi ibu lihat main dengan Ayu deh. Ujar ibu itu coba mengingat, kebetulan tadi sempat saling menyapa dan berkenalan sekilas dengan Renika. Ayu siapa ya? Davin bingung, ternyata Renika sudah punya teman. Cepat juga dia bersosialisasi, pikirnya. Itu loh yang rumahnya tidak jauh dari sini. Yang cat putih ada pohon mangga di depannya. Nah, yang itu rumahnya. Kalau dari sini lurus saja. Rumahnya di sebelah kiri pas di pinggir jalan kok. Jawab ibu itu ramah. Oh, terima kasih ya, Bu. Davin mengangguk sopan, lalu hendak melajukan motornya. Nak, siapa namanya? Tanya ibu itu sebelum Davin kembali melajukan motornya. Dev, Dev Bu. Jawab Davin ramah. Dev sudah punya pacar belum? Davin hanya tersenyum mendapatkan pertanyaan itu. Kalau belum, ibu punya anak gadis, cantik loh. Lanjut ibu itu antusias. Davin hanya melongo, lalu tersenyum sopan. Sayang sekali, mungkin dalam 1-2 bulan ini saya akan menikah, ujar Davin. Lalu pamit dan melajukan motornya mencari rumah Ayu. Nah, yang ini sepertinya rumahnya, gumam Davin ketika sudah berada di sebuah rumah yang lumayan besar, bercat putih dengan pohon mangga di depannya.
Davin menekan bel rumah itu. Tidak lama kemudian seorang gadis seusia Renika, dengan rambut pendek sebahu berkulit sawo matang dan berwajah manis keluar. "Kakak mau nyari siapa ya?" tanya gadis itu yang tidak lain adalah Ayu. Mata Ayu tampak berbinar melihat Davin yang rupawan. Sepertinya Ayu terpesona pada Davin. Ini rumah Ayu bukan ya?" tanya Davin dengan senyuman tipis khasnya yang membuat Ayu semakin terpesona. Iya, kok tahu?" Dengan senyuman merekah, pipinya merona. "Tahu dari tetangga saya nyariin Renika. Katanya di sini." Jawab Davin biasa saja. "Oh Renika, iya ada di dalam. Yuk masuk dulu," ajak Ayu antusias. Dia segera membuka pintu pagar rumahnya. Davin pun masuk mengikuti Ayu dan memarkirkan motornya di dalam halaman rumah Ayu. "Kak Dev, udah pulang ya Kak?" Mata Renika berbinar senang. Dia yang sedang nonton TV langsung menghamburkan diri mendekati Davin. Tadinya mau memeluk, rasanya kangen meski berpisah baru beberapa jam saja. Entah kenapa, tapi untung saja dia masih bisa mengendalikan dirinya, sehingga hanya berdiri di depannya. Davin pun sama, sebenarnya sangat ingin memeluk Renika erat-eratnya. Tapi, dia tahu situasi. Ini di rumah orang. Terlebih takut tidak bisa mengendalikan dirinya. Berdekatan dengan Renika membuatnya selalu bergairah. Davin menatap Renika lembut penuh kerinduan, bibirnya tersenyum. Dan tangannya menggenggam tangan Renika erat, menautkan jemarinya lalu meremasnya dengan lembut. Seolah menyalurkan perasaannya. Lagi-lagi jantung Renika berdegup kencang seolah sedang melompat-lompat. Gelenyar aneh itu muncul kembali, setiap berdekatan dengan Davin. "Kenapa aku selalu merasakan perasaan ini setiap bersama Kak Dev?" Renika jadi gelisah, dan berusaha menekan perasaan anehnya itu. "Dia ini siapamu?" tanya Ayu, hatinya harap-harap cemas. "Kakakku," jawab Renika, membuat Davin sedikit kesal. Tapi, memang itu kesepakatan mereka jika ada orang yang bertanya. "Yes," Ayu berteriak senang dalam hati. "Oh kakak Renika ya, kenalin Ayu." Ayu mengulurkan tangannya. Davin melepaskan genggaman tangannya kepada Renika, dan menyambut uluran tangan Ayu. Ayu tersenyum senang. Mereka pun duduk di ruang keluarga, sambil berbincang ringan. Ayu yang supel begitu cepat akrab dengan Davin. Membuat Renika cemberut, karena Davin terus saja mengobrol dengan Ayu. Davin yang basicnya seorang playboy, tentu saja sangat pandai bicara dan tebar pesona. Mereka terlihat akrab, sesekali mereka tertawa. Apalagi Ayu, tangannya seringkali dengan sengaja menyentuh tangan Davin. Membuat hati Renika membara, dan rasanya ingin melempar Ayu ke lautan. Entah kenapa dia begitu. Renika berdiri. "Kak Dev ayo pulang," ujar Renika dengan muka masam. Davin melihat jam di tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam ternyata. Sudah malam ternyata, ayo. Davin pun ikut berdiri. "Udah mau pulang?" tanya Ayu kecewa. "Iya sudah malam juga," jawab Davin ramah. "Besok mampir lagi ya, Kak." Ayu tersenyum manis dan mengedip-ngedipkan satu matanya. Davin tersenyum tipis. Tentu, melirik Renika sekilas. Renika hanya cemberut.